Assalamualaikum. Hai semua. Apa kabar? Kita lanjutkan kisahnya Letnan Imam yuk, di novel yang berjudul Dia Bukan Milikku ini. Kita masuk ke bab 90. Aisyah. Like, komen dan share video ini ya. Terima kasih. Selamat menyimak. Dia sudah lulus cum laude dan dah balik ke asalnya di Lampung sana. Gak usah ke Jawa lagi buat ngapelin dia. Tambah deket dong dari sini. Kalau dia di Lampung, iya. Naik sampan 3 jam juga sampai ke akhirat. Aku tertawa mendengar Utami yang semakin sewot. Tak lama kemudian kami sama-sama diam, entah apa yang tengah dipikirkan oleh Utami saat ini. Utami, kok diam? Tanyaku memecah kebisuan. Lagi ngupas jambu, takut kamu ngiler kalau gak dibagi. Oh, aku kira kamu marah karena aku ngomongin Lita. Gak biasa aja. Bagus kalau gitu. Aku suka kamu seperti yang dulu. Dia sudah ya. Selamat makan dokter cantik. Ya, makasih ya. Aku menutup panggilan dengan hati lega. Aku sengaja tak ingin menyinggung obrolannya dengan Hendrik, hanya ingin membuatnya nyaman. Karena aku bukan tipe orang yang suka ikut campur masalah orang lain, meskipun dia kekasihku sendiri. Mungkin nanti akan ada waktunya Utami jujur dengan isi hatinya. Tapi ternyata ada belasan pesan masuk dari Aisyah, adik bungsuku. Mas, Lita itu siapa? Kok dia bisa ada di rumah? Kenal Mas Imam dari mana? Kenapa dia bisa akrab sama Bapak, Ibu, Mbak Kartika, Hana juga? Ada hubungan apa Lita sama Mas Imam? Dia ngaku pacar Mas Imam. Apa benar begitu? Dia itu gak sopan banget. Mas Imam beneran suka sama dia? Maaf, Mas. Aisyah gak setuju banget Mas Imam berhubungan dengan Lita, begitu juga Bapak, Ibu, Mbak Kartika. Aisyah harap Mas Imam berpikir ulang lagi untuk menjalin hubungan dengan wanita manapun, termasuk Lita. Lita itu bukan perempuan baik-baik, jadi tolong jaga jarak dari dia. Tolong kasih tahu Bapak, Ibu, Mbak Kartika untuk jaga jarak dari dia. Dan yang paling penting, jangan biarkan dia berlama-lama di rumah kita. Demi kebaikan Hana. Hana masih anak-anak dan polos. Jangan racuni pikirannya dengan kelakuan Lita yang sangat amat tidak sopan. Aisyah tahu banget selera Mas Imam. Bukan yang banyak tingkah kayak Lita itu. Aisyah gak setuju Mas Imam pacaran sama Lita, apalagi sampai nikah. Masih banyak perempuan yang lebih baik dari Lita. Aku garuk-garuk kepala yang gak gatal. Ada apa Lita dengan Aisyah? Mas Imam, ingat ya, jauhi Lita. Jangan biarin dia tinggal di rumah kita, apalagi sampai tidur di kamar Mas Imam. Aisyah gak rela. Oke. Hanya itu yang bisa aku jawab dari semua pesan yang Aisyah kirim via aplikasi hijau itu. Jangan oke doang, tapi harus dikerjakan, balas Aisyah. Siap, Endan, jawabku. Aisyah tunggu kepergian Lita dari rumah kita secepatnya. Semakin gak ngerti, sepertinya Aisyah dendam sekali sama Lita. Aku mencoba menelpon Kartika, tapi teleponnya tidak diangkat. Mungkin dia sudah tidur. Nelpon Lita? Nanti malah kegeran lagi anak itu. Malam sudah larut, aku harus istirahat sebab besok masih banyak lagi giat yang harus dilaksanakan. Aku gak mungkin meminta Lita untuk meninggalkan rumah, karena bukan aku yang membujuknya untuk tinggal di rumah. Entah bapak atau ibu yang sengaja mengajaknya menginap di rumah, padahal mahasiswa lainnya tak ada yang diperbolehkan tinggal di luar mes yang telah disediakan. Mungkin lain kali aku akan mengorek cerita lewat Kartika. Dia yang tinggal di rumah, dia yang tahu persis duduk perkaranya. Aisyah hanya sesekali pulang ke rumah semenjak tinggal bersama suaminya. Aku yakin Aisyah punya alasan tersendiri untuk tidak menyukai Lita yang manis itu. Lebih manis Utami sih, Lita cuma mirip sama Resti aja. Tapi gak juga sih Lita lebih muda, fleksibel, dan banyak lagi deh. Aku senyum-senyum sendiri ingat kelakuan anak itu, sayangnya gak bisa ngebayangin saat dia ngamuk di mes perwira gegara bukunya aku sita. Latihan hari ini masih berlangsung, aku memberi contoh pada para anggota agar mereka mengerti dan hafal akan kebiasaan yang baik dalam berlatih. Sang surya tepat di atas kepala saat latihan menembak berlangsung. Kacamata hitam yang aku pakai agar pandangan tidak menyilaukan kini menembus sebuah pandangan unik. Sebuah motor trail membawa seorang wanita berperawakan pendek mendekati. Cewek itu menggunakan topi putih dan kacamata hitam serta masker putih. Rambut panjangnya terjepit di topi bagian belakang.
Kemeja kotak-kotak merah, celana jeans setengah betis, sepatu kets dengan kaos kaki pink. Luar biasa, aku kedatangan dokter cantik dari Kayangan. Aku gak bisa menyembunyikan rasa gembira saat dokter cantik itu berusaha turun dari motor trail yang tinggi itu. Sangat kontras dengan tinggi badannya yang tak lebih dari 1,5 meter. Sambil menutup mulut dengan tangan untuk menyembunyikan senyum, aku memperhatikan gerakannya itu. Komandan, tolong bantu turun dong, teriak Utami lantang. Aku masih mengulum senyum dan mendekat lalu mengulurkan kedua tangan di hadapannya. Cewek mungil itu turun dengan lebih mudah. Tiba-tiba para anggota meneriaki kami dengan berbagai ucapan dan tepuk tangan. "Selamat datang dokter cantik," sapaku sambil berbisik. Ya ampun, panas banget, jauh juga jalannya ya, balas Utami. Datang kok gak ngabarin dulu, tahu gitu aku jemput, ucapku pelan. Jadi gak suka aku datang, ya udah, aku balik lagi. Utami berbalik badan, aku segera meraih tangannya lagi. Teriakan anggota lainnya mulai terdengar. "Tunggu di sini." Perintahku pada Utami lalu berbalik badan pada anggota yang tadi meneriaki aku. Seketika suasana hening. "Kamu, maju ke sini." Tunjukku pada salah satu anggota yang tadi sempat aku lihat ikut menyoraki kedatangan Utami. Prajurit itu maju dengan setengah berlari. "Siap, Endan," ucapnya saat tiba di hadapanku. "Push up 20 kali." Teriakku lantang. "Siap." Prajurit itu mulai push up dengan suara hitungan yang keras. Aku maju mendekat anggota lain yang tadi berisik. Semua diam tanpa suara. Dengan wajah bengis, merah padam aku mengelilingi barisan mereka yang tengah membeku di bawah terik matahari. Aku membuka catatanku dan memanggil beberapa nama yang nilainya masih kurang untuk baris ke depan papan sasaran tembak. Barisan ganjil maju ke samping papan sasaran tembak, barisan ganjil siap menembak, perintahku tegas. Hawa cemas dan takut tampak dari wajah mereka, baik yang menembak maupun yang berada di samping papan sasaran tembak. "Mulai," teriakku lantang. Aku melihat Utami menutup kedua telinganya dengan kedua tangan lalu berjongkok dan membenamkan wajahnya di antara kedua lutut untuk berlindung dari suara letusan senjata. Suara letusan senjata berbunyi bersahutan. Tak lama kemudian berhenti menyisakan aroma mesiu dan beberapa kepulan asap yang hilang ketika tertiup angin. Beberapa prajurit yang berdiri di samping papan sasaran tembak ada yang sengaja berjongkok untuk melindungi diri. Aku berlari kecil menuju papan sasaran tembak kemudian berhenti di jarak 5 meter. Aku menembaki prajurit yang berjongkok dengan beringas. "Tolong!" teriak salah satu prajurit itu. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.